Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan dari SD Negeri 04 Mereng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak angkatan ke-9. Sebelumnya, saya jelaskan apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa datang kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dengan teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dengan prinsip, membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dan tujuannya, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat-kalimatnya yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Itu adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya yaitu, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Dengan prinsip, setiap perilaku yang berupaya memenuhi kebutuhan dasar. Dan tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Untuk contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah yaitu sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga dengan diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Dengan prinsipnya yaitu mengetahui nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat. Dengan tujuan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh-contoh kalimat menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu adalah contoh-contoh kalimat menanyakan keyakinan. Kemudian, kasus yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu Zalfa menangis karena terjatuh ketika akan duduk, tetapi kursinya ditarik oleh Eza, teman sekelasnya. Eza merasa hal itu adalah hal yang menyenangkan dan seru untuk dilakukan sebagai bahan candaan. Hal tersebut dilakukan ketika sedang jam istirahat, sehingga guru tidak mengetahuinya. Kasus ini diketahui setelah dapat laporan dari teman Zalfa kepada saya sebagai wali kelasnya. Ya, Mas Esa ya. Mas Esa, kemarin Pak Guru itu dengar kamu itu menarik kursinya Mbak Zalfa sampai jatuh. Iya. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa, Mas? Alasannya itu Pak, kan kemarin mainan sama Dika, terus aku terus Alpayu, terus aku lari terus tarik
kursnya itu jawaban satu. Itu sengaja atau enggak? Itu sengaja. Sengaja. Nah itu maksud kamu melakukan itu karena hanya senang saja, apa karena ingin supaya temennya kamu lucu-lucuan apa gimana? Buat lucu-lucuan sama buat senang. Buat senang. Karena kamu mainan itu rasa senang ya. Iya. Nah, kira-kira kalau melakukan itu bagus atau enggak? Enggak. Karena kalau melakukan itu misalnya dia jatuh kena tulang ekornya itu agak berbahaya Mas Reza ya, bisa lumpuh karena ada kejadian jatuh kena tulang ekor sini terus nggak bisa bangun akhirnya lumpuh begitu ya. Makanya itu berbahaya ya. Nggak apa-apa lucu-lucuan ya, Pak Guru ya senang lucu-lucuan dulu waktu masih sekolah, sering guyunan sama temen-temen ya. Itu ya menyenangkan, rasanya senang ya. Tapi kan kita lihat itu berbahaya apa enggak kira-kira? Menurut kamu itu bahaya enggak? Bahaya. Nah yang bagus itu bagaimana? Yang bagus tidak melakukan seperti itu. Ya melakukannya senang-senang boleh, tapi lihat itu ya, maksudnya itu berbahaya atau enggak, terus bisa di tempat lain ya, jangan yang membahayakan temannya. Jadi itu berbahaya. Terus juga yang benar itu kalau sesama teman itu harus bagaimana? Kalau sesama teman ya harus gimana ya Pak? Ya harus sesama saling membantu, pokoknya sesama saling menjahili. Iya, saling membantu ya. Terus apalagi kalau sama teman harus saling membantu, menyayangi ya. Betul. Nah untuk supaya hal itu tidak terjadi lagi, sebaiknya gimana Mas Eda? Ya tidak mengulangi seperti itu lagi. Terus misalnya ada teman yang melakukan seperti itu, dibilang jangan, misalnya ada yang melakukan kayak gitu lagi ya diharuskan jangan melakukan seperti itu lagi. Jangan melakukan yang berbahaya ya. Ya bercanda boleh tapi jangan yang membahayakan. Kira-kira bisa untuk kedepannya jangan sampai membahayakan. Misalnya narik kursi yang berbahaya, terus apalagi itu berantem juga berbahaya ya, kan itu kan menyakiti teman. Kira-kira bisa misalnya tidak melakukan seperti itu lagi? Bisa. Sama Mbak Saltanya gimana kemarin? Minta maaf apa enggak? Udah, kemarin aku bilang aku minta maaf ya, kata Mbak Saltanya iya. Udah, yang penting seperti itu ya, jangan diulang lagi. Ya, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Albayu Distira Seki, kelas 6 SDN 04 Merang. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Agung tentang masalah saya dan dengan Salpa. Saya jadi tahu kesalahan saya dan jadi mengerti nilai-nilai yang seharusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kasus yang kedua, Putra merupakan siswa yang cukup pintar, namun kondisi keluarganya yang kurang perhatian kepadanya menyebabkan beberapa masalah. Masalah yang sering dilakukannya adalah sering tidak masuk sekolah dan akhirnya banyak materi yang tertinggal. Mulai ya Mas Putra ya. Nah ini Pak Guru mau tanya ke kamu. Itu apa ya, kemarin kan kamu itu ya, maksudnya kadang berangkat kadang enggak. Nah itu kok dulu pengen tahu alasan kamu enggak kadang sering berangkat kadang juga tidak, itu alasannya kenapa Mas? Kalau berangkat kadang kesiangan Pak.
Cuman kesiangan. Alasan yang lain selain kesiangan? Kadang pergi nganter mbaknya, terus ke pasar, terus kadang pas itu bantu pas ini meninggal itu. iya, terus maksudnya enggak satu kali dua kali, sudah di absen Pak Guru sudah sampai 10 lebih gitu ya. Selain itu apa lagi? Udah Kalian yang sering apa, yang sering kesiangan? Apa ada kegiatan di rumah, maksudnya misal kerja atau gimana? enggak sih, Enggak ada. Ya nggak apa-apa Pak Guru ya, pasti kayak gitu, kayak kamu sama ada kegiatan juga ya. Yang namanya terlambat juga wajar manusiawi ya. Jadi Pak Guru nggak menyalahkan, barangkali memang ada perlu atau mungkin bangunnya tidurnya kemalaman ya, terus kesiangan akhirnya. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan terus-terusan gitu ya. Kira-kira dari alasan itu punya itu enggak, apa namanya, solusi? Kira-kira kali itu bagus apa enggak, kira-kira menurut kalian? Enggak bagus. Misalnya terlambat itu enggak bagus, kira-kira yang bagus gimana? itu kalau Langsung berangkat. Itu berarti Putra tahu ya maksudnya yang benar yang mana ya, yang harus berangkat. Nah kira-kira untuk memperbaiki itu Putra bisa nggak, kira-kira dengan cara apa supaya berangkat gitu. Yang cara yang menurut Putra benar kan berangkat, caranya kira-kira gimana? biar bangun pagi. Iya, biar bangun pagi. Biasanya pakai alarm. Terus apa lagi selain pakai alarm? Terus Perintah orang yang membangunkan di rumah ada enggak kira-kira? ada kadang pas lagi dingin itu kalau pagi nggak sempet bangun. Kira-kira ada yang membangunkan enggak keluarganya? Siapa? Mbahnya. Terus apa lagi? Tadi alarm, meminta mbahnya, terus apa lagi kira-kira? Udah. Misalnya tidurnya jangan terlalu malam, bisa enggak? Bisa. Nah itu ada 3 ya, ada 3 solusi menurut Mas Putra. Tadi pakai alarm, terus minta mbahnya bangunin ya, terus tidurnya jangan kemalaman ya. Kira-kira bisa enggak mulai sekarang diterapkan seperti itu? Bisa. Demikian video demonstrasi kontekstual yang dapat saya tampilkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.